مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Dikisahkan Babilonia ini ada di, kalau sekarang ya mungkin di sekitaran Irak, negara Irak ya gitu. Nah, pada suatu malam Raja Namrud ini bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi ini akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu adalah sebuah pertanda buruk. Maka dia pun memerintahkan kepada para pengikutnya, kepada para bawahannya, untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di kerajaannya, kerajaan Babilonia. Di suatu daerah ada sepasang suami dan istri sedang ketakutan setelah mendengar keputusan raja tersebut. Sepasang suami istri ini berdialog. "Istriku, sampai bayi ini kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan," kata Azar, si suami ini. Si istri pun menjawab, "Tapi engkau adalah pematung paling hebat, raja pasti akan mengampunimu." Kemudian sang suami menjawab, "Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya." Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali Azar, sang suami, akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Sang istri pun bertanya kepada suami, "Bagaimana jika raja menemukan kita?" "Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi," jawab Azar. Berjalannya waktu beberapa tahun kemudian terlewati. Keadaan kota sudah menjadi aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari dikisahkan Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya lebih besar dari telinga kita." Sang ayah menjawab sambil tersenyum, "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol kecerdasan yang luar biasa." Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Sambil menunjuk beberapa patung yang ada di sekitar mereka. Sang ayah menjawab, "Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas." Mendengar jawaban ayahnya ini,
Nabi Ibrahim pun berkata, jika Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim dipukul dan dihukum oleh ayahnya. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci. Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu, teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri. Nabi Ibrahim berteriak, "Hai dukun, ia tidak akan mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?" Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya pulang sebelum keadaan menjadi tambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya, siapakah Tuhan itu? Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan, inilah Tuhanku. Karena bintang-bintang dan semua benda di langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa terlihat lagi. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua ini? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dia menyuruh kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda di langit lainnya. Namun tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapat banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tak dapat lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Ayahnya berkata, apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang. Seperti itu perkataan ayahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar dan meletakkan sebuah kapak di leher patung tersebut. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud pun marah besar dan memerintahkan untuk menangkap pelakunya. Raja berkata, temukan orang yang melakukan ini semua. Kemudian Raja memberikan perintah lagi, siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Kemudian Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim,
"Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Raja Namrud tidak percaya pada jawaban Nabi Ibrahim tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengakui perbuatannya. Saat itulah Nabi Ibrahim menjawab, "Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya." Tentu saja patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang-ulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Kemudian raja memerintahkan, "Ikat tangan dan kakinya." Kemudian ikat dia ke tiang hukuman. Nabi Ibrahim pun diikat ke atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Bakar kayu tersebut. Sang raja memerintahkan setelah Nabi Ibrahim sudah terikat di kayu-kayu tersebut. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi dia pasti akan berteriak memohon ampun. Namun apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungannya. Dengan kekuasaan Allah, Allah memerintahkan kepada para api. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim." Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Api pun tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api, seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengamati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempo yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak akan pernah padam. Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena terpengaruh asap api, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar, dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim keluar dari api itu bagaikan beliau keluar dari taman. Lalu orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Mereka pun mendapatkan kekalahan dan kerugian. Allah berfirman, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." Quran surat Al-Anbiya ayat 70. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan pernah bisa berubah. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh 2 orang umat yang percaya atas kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kotanya, negerinya, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran surat Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Ya, mungkin sekian kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dari beliau masih kecil, kemudian sampai akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, dan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah sampai dia harus dibakar oleh kaumnya, dan akhirnya dia terusir dari negaranya ya, karena tidak ada yang ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Hanya ada 2 orang, yang pertama Hajar dan Lut. Hajar kemudian menjadi istrinya Nabi Ibrahim, dan Lut menjadi Nabi Allah, diangkat menjadi Nabi Allah. Mungkin sekian kisah tentang Nabi Ibrahim yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.